Inna amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Pertama kali tentu saja karena masih di suasana Syawal, saya juga ikutan dengan Pak Ketua ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin ja'alallahu lana wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Dahulu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya, itu tiba-tiba saja beliau memanggil seorang sahabat yang terkenal karena kulitnya hitam legam, bernama Bilal bin Rabah, yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dahulu ya. Nah, beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yaday fil jannah." Wahai Bilal, haddatsani, ceritakan kepadaku gerangan apa amal yang paling kamu harapkan pahalanya setelah kamu masuk Islam. Ya, karena keislamannya Bilal ini kan cukup monumental ya Pak ya. Dia kan masuk Islam pertama kali banget itu di kalangan as-sabiqun al-awwalun di kota Mekah, dari kalangan hamba sahaya atau budak. Kemudian juga sempat disiksa kan Pak ya, ditaruh batu panas di atas tubuhnya, tapi dia tetap mempertahankan keislamannya sambil mengucapkan apa Pak? Ahad, ahad gitu kan. Nah, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, setelah kamu masuk Islam, apa amal yang kamu paling harapkan pahalanya? Maka Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya, kecuali setiap kali selesai bersuci." Ya. Oh, tadi belum selesai Pak. Jadi, wahai Bilal, terangkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan pahalanya. Lalu kata Nabi, "Fa inni sami'tu," karena aku sesungguhnya mendengar suara sendalmu bolak-balik hilir mudik di dalam surga. Jadi Bilal ini Pak luar biasa ya Pak. Orangnya masih hidup, sendalnya sudah kedengaran suaranya oleh Rasulullah SAW berada di dalam surga. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat mengenal para sahabatnya, sampai-sampai suara sendalnya si Bilal, si Fulan, Fulana, Alan itu kenal Rasulullah. Nah, suara sendalnya Bilal itu udah kedengeran di dalam surga, padahal orangnya masih hidup. Ya. Lalu Bilal menjawab, apa amalannya? Amalannya, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya, kecuali setiap kali selesai bersuci, selesai wudhu, selesai toharoh, aku selalu lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Jadi habis wudhu sholat 2 rakaat, habis mandi sholat 2 rakaat. Pokoknya habis bersuci dia membiasakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita menyebutnya dengan sholat sunnah apa? Syukrul wudhu. Ya. Walaupun sholat sunnah syukrul wudhu ini boleh digabung ya Pak ya, dengan misalnya qobliyah. Ya, misalnya bapak-bapak telat wudhunya di masjid, bisa digabung dengan qobliyah. Yang terbaik sebelum adzan dia wudhu, ya, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah adzan, ya, dia qobliyah di rumah qobliyahnya jangan di masjid kalau bisa, ya. Baru dia ke masjid. Ya, kalau mau ba'diyah ada ba'diyah misalnya zuhur misalnya. Itu jangan di masjid, tapi di rumah. Jadi sholat sunnah itu yang terbaik di mana? Di rumah. Bahkan hadisnya bunyinya begini, Pak. Sholat yang terbaik itu adalah di rumahmu. Boleh secara umum menyebut juga gitu, kecuali sholat maktubah, sholat wajib itu di masjid. Jadi kalau ada orang yang membiasakan sholat sunnah di rumah, itu bagus, itu yang terbaik ya. Nah, Bilal melakukan ini semua secara istiqomah sampai-sampai suara sendalnya sudah kedengeran berada di dalam surga. Kisah lainnya, kali ini sahabat Nabi SAW yang bernama Mihran radhiyallahu anhu. Nah, Mihran ini Pak sahabat yang istiqomah banget. Apa istiqomahnya? Istiqomahnya itu adalah beliau selalu
bantu para sahabat bawain barang-barang kemanapun sahabat mau pergi. Ya, pokoknya dia tukang bawa barang. Ya, bantuin bawa barang. Karena zaman dulu kan belum ada mobil Avanza yang ada bagasinya kan ya. Belum ada, masih onta gitu kan. Dan dia bawain Pak barang-barangnya. Ya. Nah, satu hari si Mihran ini mengeluh karena dia nggak sanggup lagi bawa barang karena terlalu banyak. Sekitar banyaknya itu sekitar sebanyak barang yang biasa dibawa oleh 2 ekor unta. Nggak mungkin dia bisa bawa. Akhirnya mengadu kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka beliau mengambil bagian belakang dari gamis dari pakaian si Mihran. Ya, karena dulu kan buat bawa barang Pak, itu taruh di belakang. Ya, kelebihan gamis lalu diikat begini kan Pak. Ya kan, barangnya ditaruh di itu. Nah, diambil bagian belakang oleh Rasulullah, lalu didoakan oleh Nabi SAW. Setelah didoakan, ini namanya mukjizat. Ini namanya mukjizat. Setelah didoakan, maka tiba-tiba saja Mihran dengan izin Allah mampu membawa barang-barang tersebut yang jumlahnya banyak. Mampu dia bawa Pak. Ini membuat heran ya. Tapi nggak heran juga karena didoakan oleh Nabi dan itu mukjizat. Ya. Maka Rasul berkata kepada Mihran, maka mulai hari ini namamu adalah Safinah. Ya, diberi julukan apa? Safinah. Apa Safinah artinya? Kita dulu kan ngaji sama kiai Safinatun Najah ya, kita fikih yang tipis itu. Safinah artinya perahu atau kapal ya. Maka hari ini kamu namanya Safinah, diberi julukan apa Pak? Safinah. Nah, singkat cerita, si Mihran ini atau Safinah ini hendak melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Dia harus naik perahu. Ya, jadi perahu naik perahu ya. Jeruk makan jeruk ya. Kalau istilah kita, Safinah naik Safinah gitu ya. Naik perahu Pak ke satu tempat di tengah lautan. Tiba-tiba ada ombak besar menggulung kapalnya, menyebabkan kapalnya pecah dan banyak penumpang tenggelam. Mihran diselamatkan oleh Allah dengan bergelantungan di pecahan kayu dari perahu atau Safinah yang pecah tadi. Dia bergelantungan di atas kayu itu sampai kemudian membawanya ke sebuah bibir pantai. Entah pantai apa itu. Sampai di bibir pantai, ya dia pun bangkit, mau siap melanjutkan perjalanan. Tapi ini kejadiannya. Kalau tadi mukjizat, ini karomah. Beda ya Pak ya? Kalau mukjizat hanya terjadi kepada para nabi dan Rasul. Sementara karomah untuk aulia, untuk para wali Allah nih, karomah ini. Nah, Mihran ketika bangkit mau melanjutkan perjalanan di pinggir pantai, tiba-tiba di hadapannya ada seekor singa yang besar, singa yang siap menerkam si Mihran karena lapar. Ini dikisahkan dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Jadi bukan ngarang nih cerita ya. Siap menerkam Mihran. Tapi Masya Allah, karena dia sehari-hari bersama Rasulullah, ya, insan terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, maka Mihran pun Masya Allah nggak ada pilihan buat dia. Ke belakang ada lautan yang dalam, di depan ada singa. Maka dia pun dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, keimanan yang kuat kepada Allah, dia akhirnya berteriak, berkata kepada singa tadi. Apa perkataannya? Wahai singa, ketahui olehmu bahwa aku ini adalah pesuruh Rasulullah. Mendengar itu, Masya Allah, kan Rasulullah diutus kepada seluruh alam ya Pak. Mengerti itu singa. Tiba-tiba saja menundukkan kepalanya, lalu malah berbalik arah untuk menunjukkan Mihran nih jalan, melanjutkan perjalanan ke sini. Allahu Akbar. Ini namanya karomah. Ya. Berkah apa? Berkah dari si Mihran ini atau Safinah ini selalu rajin membantu membawa barang-barang milik para sahabat. Allahu Akbar. Satu lagi. Kali ini kisah sahabat Rasulullah SAW juga yang tunanetra. Ya. Terkenal ya, karena dia seorang muadzin Rasulullah juga. Biasa adzan di adzan subuh ya Pak. Kalau adzan awal kan Bilal. Ya, kalau di waktu subuh itu ya. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi yang juga menyebabkan turunnya surah Abasa. Surah Abasa isinya apa Pak? Bagian awalnya teguran kepada Rasulullah SAW karena nyuekin orang buta. Dia yang orang buta ini dia nih. Abdullah bin Ummi Maktum. Sementara Rasulullah menyambut petinggi Quraisy. Ya, ditegur lewat surah Abasa dan jadi pelajaran buat kita. Ya.
Nah, Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra ini juga usianya sudah renta, juga dia nggak punya keluarga siapapun yang biasa membantu dia. Itu satu hari datang kepada Rasulullah meminta keringanan supaya boleh sholat di rumah. Ya kan? Ya jelas, pertama udah buta, yang kedua sudah renta, yang ketiga nggak punya pembantu atau kerabat yang membantu dia ke masjid. Minta dispensasi sholat wajibnya di mana? Di rumah, gitu ya. Nah, akhirnya kata Rasulullah, dibolehkan. Dibolehkan. Nah, silakan, fadhol. Maka Abdullah bin Umi Maktum beranjak pergi. Nah, sebelum pergi, Rasulullah manggil lagi. Berkata kepada Abdullah bin Umi Maktum, "Ta'al, hal tasma'un nida bis shalah?" Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau di rumahmu itu masih mendengar suara azan? Karena zaman dulu kan azan tuh manual ya, belum pakai toa atau speaker. Jadi azan dari suara manual kedengaran enggak? Kata Abdullah bin Umi Maktum, qala na'am. Ya, aku masih mendengar. Apa kata Rasulullah? Qala fa'ajib. Maka kalau begitu engkau tetap harus mendatangi panggilan azan tersebut, alias sholat yang enggak boleh di rumah, di masjid. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ini orang yang udah buta, renta, juga nggak punya keluarga. Ya di sini kalau mau sholat di rumah boleh, kalau masih kedengaran adzan. Tapi syarat itu ya Pak ya. Yang tua, renta, buta aja nggak boleh, apalagi kita gitu kan. Masya Allah. Akhirnya apa Pak? Abdullah bin Umi Maktum sejak saat itu memenuhi perintah Rasulullah, sholat selalu di masjid, walaupun kondisinya serba kekurangan. Ya dikisahkan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabat. Satu hari Abdullah bin Umi Maktum istiqomahkan ke masjid, ingin sholat isya. Sholat isya itu kan sholat yang gelap gulita ya Pak ya. Kalau sekarang sih terang benderang. Zaman dulu isya subuh gelap. Ya, dia ingin berangkat sholat isya dalam kondisi gelap. Tiba-tiba di tengah jalan dia tersandung batu, jatuh. Kepalanya, mukanya, ya itu kena benda sehingga bercucuran darah Pak, banyak darahnya. Tapi ketika itu Abdullah bin Umi Maktum ya memutuskan tetap pergi ke masjid, nggak pulang ke rumah. Jadi berdarah muka, bukannya pulang ke rumah malah tetap pergi ke masjid. Ya mirip sama kita, kena hujan dikit, ya balik ke rumah, gitu ya. Tetap ke masjid. Masya Allah. Di masjid orang-orang sahabat pada mengatakan, mengapa kau tidak pulang saja ke rumah? Tidak mengapa kau di sini? Enggak, aku tetap harus ke masjid. Ya. Maka dia sholat isya, ya kemudian pulang. Pas pulangnya Pak, tiba-tiba ada laki-laki mepet dia, megangin dia untuk apa? Untuk nganterin balik ke rumah. Ya karena lihat kondisinya kan terluka, dianterin sama laki-laki tersebut untuk pulang ke rumah. Nah besoknya mau sholat subuh, ya dia berangkat ke masjid lagi. Tiba-tiba laki-laki yang sama bantuin dia lagi, mepet lagi. Ya megangin tangannya, bantuin ke masjid. Pulangnya dari subuh juga sama, zuhurnya sama, asalnya begitu. Jadi laki-laki yang sama terus membantu Abdullah bin Umi Maktum untuk pergi ke masjid. Nah kemudian lama-kelamaan akhirnya Abdullah bin Umi Maktum pun penasaran siapa laki-laki ini, kan karena dia pikir biasa aja ada yang bantuin, ini kan udah tua kan. Akhirnya ditanya, karena biasa laki-lakinya orang yang sama, ditanya, engkau siapa? Mengapa engkau baik hati sekali membantuku tiap hari pergi ke masjid dan pulang dari masjid? Laki-laki itu jawabnya apa Pak? Enggak, kau nggak usah tahu Bapak tua. Siapa aku nggak perlu tahu. Tapi akhirnya Abdullah bin Umi Maktum penasaran. Nggak bisa, pokoknya kamu harus kasih tahu siapa kamu. Ya siapa kamu? Aku nggak sudi lagi diantar olehmu kalau kamu nggak kasih tahu siapa dirimu. Akhirnya dijawab oleh laki-laki tadi, apa jawabannya? Aku ini adalah salah seorang bala tentara iblis, alias syaitan yang menyamar menjadi manusia. Kaget Abdullah bin Umi Maktum. Bagaimana mungkin syaitan membantu orang untuk amal ketaatan kan Pak? Pergi ke masjid. Bagaimana mungkin, kata Abdullah bin Umi Maktum. Dijawab oleh bala tentara iblis tersebut. Dia menjawab, itu karena dulu waktu kamu pergi sholat isya ke masjid kamu jatuh, kamu tetap pergi ke masjid dan tidak pulang ke rumah, menyebabkan Allah Ta'ala mengampuni setengah dari dosamu. Allahu Akbar. Maka aku tidak ingin engkau jatuh untuk yang kedua kalinya. Kalau jatuh kedua kalinya artinya apa? Diampuni lagi setengah
dosa alias apa Pak? Habis dosanya kan. Iblis gak mau. Nanti temennya berkurang di neraka gitu kan. Akhirnya iblis ini inisiatif apa? Bantuin terus Abdullah bin Umi Maktum untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ini lagi-lagi namanya karomah. Sampai-sampai setan pun tidak ridho ya seseorang untuk melakukan amal ketaatan. Makanya dibantu, jangan sampai dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi Pak, dari 3 kisah ini benang merahnya satu kata, istiqomah ya. Nah, kaitannya dengan bulan Syawal apa? Kaitannya apakah kita bisa istiqomah untuk memperpanjang nafas Ramadan sehingga denyut nafas itu tetap terasa di hari-hari keseharian kita. Maka perlu satu sikap yang namanya istiqomah. Bahkan yang luar biasa Pak, istiqomah ini tanda diterimanya amal, termasuk amal di bulan Ramadan. Jadi jangan pikir orang yang ibadah full di bulan Ramadan lalu masuk bulan Syawal liburan ya, nggak puasa Syawal ya. Jadi orang yang biasa ibadah di Ramadan kalau nggak puasa Syawal aneh ya Pak ya, aneh. Ya di sini siapa yang belum selesai Syawalnya? Sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 15 Syawal nih sekarang nih. Masih ada kesempatan 15 hari lagi. Jangan sampai tidak puasa Syawal. Ya. Karena puasa Syawal ini ya siapa yang berpuasa Ramadan tsumma atsba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Ya, kenapa setahun penuh? Karena Ramadan 30 hari anggap, Syawal 6 hari jumlahnya 36. Amal tuh nggak ada balasannya satu, nggak ada. Pasti balasannya 10. Bi asyri amsalihha. Maka 36 kali 10 berapa Pak? 360 alias jumlah hari dalam setahun. Maka ini kesempatan emas. Setahun kita dianggap lagi berpuasa. Jangan sampai lewatkan bulan Syawal. Ini istiqomah Pak. Pergi ke masjid. Ya, jangan sampai masjid bikin pengumuman. Ya, pengumuman apa Pak? Pengumuman di depan masjid apa bunyinya Pak? Dicari orang hilang. Ya. Yang terakhir kelihatan ketika sholat Id. Setelah sholat Id orangnya nggak pernah datang lagi ke masjid. Jadi dicari orang hilang yang mereka Ramadan wah masjid nongol melulu, tapi selesai Ramadan sudah selesai ibadahnya. Masya Allah. Ini tidak boleh terjadi. Karena dahulu pernah ada orang begini Pak. Ini mirip di kerja hari ini. Zaman dulu sudah ada, ya. Orang yang ibadah hanya di Ramadan saja. Maka ditanyakan kepada seorang ulama salaf, bagaimana dengan orang model begini? Ya, hanya ibadah di Ramadan, puasa hanya di Ramadan, sholat malam hanya di Ramadan, baca Quran hanya di Ramadan, sedekah hanya di Ramadan. Di luar Ramadan dia tidak ibadah lagi. Ditanya kepada seorang ulama, apa jawab ulama tadi? Ya, bi'sal qaum, jelek banget orang-orang seperti itu. La ya'rifunallaha haqqa illa fi syahri Ramadan. Orang itu enggak mengenal Allah dengan sebenarnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya apa? Dia punya Tuhan yang bernama Allah cuma di Ramadan saja. Yang dia sembah Ramadan bukan Allah. Ya Pak ya? Ini yang kayak begini Masya Allah. Seolah-olah dikatakan Tuhan mereka hanya Allah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan entah siapa Tuhannya. Kenapa? Meninggalkan ibadah yang biasa mereka kerjakan di bulan Ramadan. Harus ya Pak, jangan sebulan lah Pak. Seminggu aja kita rutinin satu amal, insya Allah enak. Minggu keduanya kan enak beramal aja kan. Seminggu aja baca Quran 2 halaman. Ya nanti tuh berikutnya udah nyaman. Ini sebulan, masa begitu aja ditinggalin ibadahnya? Ya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kibarul ulama, hafizahullah, saat ini masih hidup ya Pak. Ulama besar di Saudi Arabia. Beliau pernah berkata begini dalam kitab Ithaf Dawil Iman, "Man kana ya'budu syahra Ramadan, fa inna syahra Ramadan qad inqadha wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Falyastamirra ala ibadatihi fi jami'il awqat." Siapa orang yang menyembah bulan Ramadan, maka bulan Ramadan
sudah pergi dan berlalu. Tapi siapa orang yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maka itu hendaklah ia terus beribadah kepada Allah di sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Pak, ini ada sebuah perkataan yang luar biasa, Pak. Dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Ya, jadi Pak, kalau kita nyebut ulama masih hidup, belakangnya hafizahullah. Kalau ulama sudah meninggal, belakangnya disebut rahimahullah. Ya bedain ya Pak ya. Jadi menyebut saya misalnya hafizahullah, kalau yang sudah meninggal ya rahimahullah. Jadi bedakan. Ini hafizahullah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Yang pernah umroh atau haji pasti tahu nih. Beliau biasa ngisi di Masjid Nabawi. Ya, dan videonya banyak beredar. Orangnya agak gemuk, ya. Nah, saya waktu haji 2023 itu baru ngeh saya mau keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang saya cuma biasa nonton di YouTube ya Pak ya, videonya beliau itu lagi ngisi ceramah di Masjid Nabawi. Saya kayak orang norak gitu ya. Masya Allah, lihat beliau itu ya. Akhirnya apa? Orang lain pada dengerin ceramah, saya mah selfie begini. Pengen tunjukin ke istri nih saya lagi dengerin kajiannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah, beliau pernah berkata begini, Pak. Perhatikan dengan baik. Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan, ja'alallahu lahu akhiratahu kal a'yad. Siapa orang yang menjadikan hari-hari dalam hidupnya seperti hari-hari saat ia berada di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Coba kita lihat, Pak. Kita ibadah di Ramadan, ujung-ujungnya hari raya, betul? Gembira bersama keluarga, betul? Iya kan? Dapat THR, beli baju baru, kumpul sama family, gembira Pak. Habis ibadah selama Ramadan, ujung-ujungnya hari raya, gembira. Siapa orang yang hari-hari dalam hidupnya seperti Ramadan aja dah? Sholat malam, ya, Senin Kamis, puasa, ya pokoknya seperti Ramadan aja lah. Maka dia akan menjumpai akhir hidupnya seperti hari raya, alias gembira, alias husnul khotimah. Jadi siapa orang pengen husnul khotimah, buat hidupnya seperti Ramadan. Ya, sholat malam jangan ditinggalkan, sedekahnya, puasa sunnahnya, gitu ya Pak ya, baca Qur'annya, udah seperti Ramadan aja deh. Ya ini namanya istiqomah, dan inilah amalan yang luar biasa. Pak, satu hari pernah seorang imam madhab, Imam Ahmad bin Hambal, lagi ngajar di masjid. Ya di Irak ya. Tiba-tiba saja datang utusan khalifah. Di sini nggak jelas nih di riwayatnya, entah khalifahnya atau utusannya. Ya, dari Khalifah Al-Abbas Al-Mutawakkil. Jadi dari keturunan Bani Abbas ya, Abbasiyah nih, di zaman Abbasiyah. Datang kepada Imam Ahmad, lagi ngajar, kayak gini lah kurang lebih. Tiba-tiba utusan khalifah tersebut berkata, aku diutus oleh khalifah untuk memberitahu kepadamu, minta tolong kepadamu, tolong doakan salah seorang kerabat dari khalifah itu kerasukan jin. Jadi zaman dulu juga kerasukan jin ya, kemasukan jin ya, jariyah itu namanya jariyah ya. Itu kerasukan jin, tolong doakan olehmu wahai Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad itu memenuhi perintah dari khalifah tadi. Dia doakan Pak. Ya, jariyah tadi yang kerasukan jin dia doakan. Lalu selesai didoakan, Imam Ahmad berkata kepada utusan tadi, nih, kamu pulang ya, bawa sendal aku. Sendal Imam Ahmad suruh bawa pulang. Ya, lalu kamu di depan orang yang kesurupan tadi namanya jariyah, kamu berkata kepada orang yang tadi, hei, keluar kamu dari tubuh jariyah ini, atau aku akan memukulmu dengan sandal Imam Ahmad ini 70 kali. Disuruh begitu Pak. Akhirnya sandalnya dibawa pulang. Sampai di depan orang yang kesurupan, dilakukan perintah tadi tuh. Ya, dikatakan, hei jin, keluar kamu. Kalau enggak aku pukul dengan sandalnya Imam Ahmad ini 70 kali. Tiba-tiba saja Pak, Masya Allah, jinnya itu berteriak, as-sam'u wa ta'ah.
Lau amarona Ahmad, nih karena jinnya orang Arab jadi bahasa Arab ya. Ya, alla nuqima bil Iraq ma aqamna bihi innahu ata Allah wa man ata Allah ata kulli syai. Aku dengar, aku taat kata jin tadi. Ya, aku akan keluar dari tubuh Jariyah ini. Bahkan andai Imam Ahmad menyuruhku pergi dari negeri Irak, aku akan pergi. Karena sesungguhnya Imam Ahmad itu hamba yang taat kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah, taatlah segala sesuatu kepadanya. Allahu Akbar. Jadi Pak, berkah istiqomahnya Imam Ahmad itu sendalnya aja bisa buat apa Pak? Bisa buat ngusir jin yang masuk ke tubuh manusia. Tapi jangan sampai saya pulang nanti sendal saya nggak ada satu nih ya. Ya. Jadi sampai sendalnya aja ditakuti oleh syaitan. Masya Allah. Ini berkah dari orang-orang yang istiqomah. Baik. Setelah kita panjang kali lebar bicara tentang muqaddimah tentang istiqomah, sekarang kita pelajari ayatnya, ya. Jadi saya balik metodenya. Biasanya bacain dalil dulu baru diterangin. Sekarang diterangin dulu baru dalilnya, ya. Dalilnya boleh dicatat di surah Fussilat ayat ke-30. Surah ke-41 ya, surah Fussilat ayat ke-30. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Karena Tuhannya Allah, dia sembah Allah. Salat, baca Quran, puasa, sedekah, ibadah, zikir. Rabbunallah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Nah, ini poinnya, Pak. Menyembah Allah istiqomah. Salat istiqomah. Baca Quran istiqomah. Seperti wajah bapak-bapak yang sudah mulai menua ini, yang saya kenal satu persatu sejak saya masih ganteng dulu, masih muda, sekarang udah tua ya. Saya udah berapa tahun di sini? 15 tahun ada mungkin, 10 tahun mungkin ya. Masya Allah, dari masjid masih ada kali di tengah-tengah ini. Sekarang masih ada nggak? Ada di bawah ya? Masih ada ya. Ini wajah-wajahnya udah nggak asing, makanya saya udah bercanda aja dengan bapak-bapak ini ya. Seperti ayah saya sendiri ya. Itu orang-orang istiqomah ini nggak main-main ini. Jadi Pak, orang yang menyembah Allah istiqomah, lalu apa lanjutan ayatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun dan turun dan turun dan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Ya, jadi tatanazzalu ini kan bentuk perulangan. Tanazzalu ay tatanazzalu. Ya, berulang-ulang malaikat turun alias jumlah malaikatnya enggak satu, tapi banyak. Akan turun kepada mereka untuk orang istiqomah. Kapan turunnya, Pak? Ada yang tahu? Kapan malaikat akan menemui orang yang istiqomah? Dan orang yang istiqomah tadi bisa melihat malaikat itu. Bahkan semua manusia bisa melihatnya. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Perhatikan dengan baik. Ada 3 kali manusia biasa seperti kita bisa melihat malaikat langsung. Hari ini kan nggak bisa ya, Pak. Ini kalau kita bisa melihat malaikat, ini di atas kepala kita insya Allah ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya mendoakan kita semua. Majelis ilmu semua. Ya, di kanan dan kiri ada malaikat. Malaikat jumlahnya banyak sekali. Tapi kita nggak bisa lihat. Akan ada 3 kesempatan manusia bisa melihat malaikat. 1, ketika di akhirat nanti, yaitu waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa di surah An-Naba ya. Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris. Kita bisa melihat malaikat. Kedua, ketika kita dikuburkan, lalu orang-orang pergi meninggalkan kita, 7 langkah ke sana, baru kemudian malaikat datang. Malaikat apa, Pak? Malaikat apa yang datang? Munkar dan Nakir. Kita bisa melihat malaikat untuk kesempatan yang kedua. Dan kesempatan pertama terjadinya kapan, Pak? Kita bisa melihat malaikat. Ada yang tahu? Sakaratul maut. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa melihat malaikat. Ya, untuk mencabut nyawa kita, kita bisa melihat malaikat. Makanya saya punya teteh orang Bandung, ya. Itu dia punya
Ya, waliyadzubillah nasallallahu salamata wal afiyah, punya penyakit kanker rahim stadium 4. Ya, pokoknya harapannya udah tipis lah. Dia di rumah sakit ditemani oleh suaminya, AA-nya ya. Nah, cuma berdua ketika itu kejadiannya. Lalu si teteh ngomong sama suaminya, bahasa Sunda ya, punten. Punten eta pangmukakeun pantokna. Ya. Tamuna tos darongkap. Apa artinya? Apa artinya? Ayo. Ini bukan bahasa Arab nih, bahasa Sunda nih ya. Tolong suamiku, tolong bukain pintunya. Itu tamunya udah pada datang. Padahal di pintu itu gak ada siapa-siapa. Si orang itu siapa, Pak? Ternyata siapa? Malaikat. Ya memang hari itu dia meninggal, kata saya itu. Jadi malaikat datang, dia bisa lihat. Allahu Akbar. Dan yang luar biasa di ayat ini dijelaskan, untuk orang yang istiqomah ini, istiqomah dalam amalnya, itu malaikat datang untuk membisikkan kalimat spesial ke telinganya. Apa perkataan malaikat buat orang istiqomah? Ya, perkataannya adalah alla takhafu 1, wala tahzanu 2, wa abshiru bil jannah 3. Pertama, alla takhafu, jangan kamu takut. Saya buka kitab tafsir, maknanya jangan kamu takut dengan kematian yang baru tumben akan kamu hadapi, karena kematian cuma sekali ya, Pak ya. Jadi jangan takut dengan kematian. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Sedih dari apa, Pak? Sedih dari keluarga yang kamu tinggalkan. Pasangan hidup, anak, orang tua, atau apapun yang kamu tinggalkan, kamu gak usah sedih. Gak usah sedih dengan biaya hidup mereka. Urusan Allah nanti yang urus. Kan hari ini, Pak, kalau kita meninggal, pikiran kita selalu apa, Pak? Nanti anak saya lanjutin sekolah, siapa yang biayain, gitu kan? Pikirannya begitu dulu kita kan hari ini. Nanti siapa yang jagain ini dan itu, istri, pasangan hidup. Ya, itu orang istiqomah dibisikin, wala tahzanu, jangan sedih. Itu biar Allah yang urus. Ya, jadi meninggal aja udah. Biar Allah yang urus keluargamu. Ya, itu luar biasa orang istiqomah. Lalu ujungnya yang indah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang sudah dijanjikan untuk mereka. Maka di antara bab-bab orang yang sakaratul maut kan, itu bisa tiba-tiba ketika setelah meninggal diperlihatkan tempatnya di mana, Pak? Di surga. Allahu Akbar. Inilah hadiah buat orang-orang yang istiqomah. Dan istiqomah itu bukan berarti kita amalnya harus gede. Misalnya kita baru tumben dapat bonus atau dapat warisan, tiba-tiba sedekah 1 juta, gitu kan? Biasa sedekah berapa, Pak? Ya paling buat berapa, 10.000, 5.000, 2.000 ya sedekah. Ini 1 juta sedekah. Lalu kata Ustadz kan harus istiqomah, berarti besok harus sedekah 1 juta juga dong, gitu ya? Bukan begitu konsep istiqomah. Istiqomah itu kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang terus menerus wa inqal, walaupun sedikit. Jadi yang penting kontinuitasnya, keberlanjutannya, diamalkan terus menerusnya, bukan jumlahnya. Makanya kita yang belum pernah sholat malam, jarang sholat malam, jangan langsung sholat 11 rakaat. Ya, sholat aja, dicicil dulu 2 rakaat yang ringan, baru witirnya 3 rakaat. Ada orang baru tuh main sholat malam, ceritanya dia baru dengerin ceramah Ustadz, lalu dapat hidayah gitu ya, mau hijrah gitu ya. Malamnya dia sholat malam 11 rakaat gitu kan, 8 tahajud, 3 witir. Ya sholat khusyuk. Ya, sampai sajadah basah dengan air mata, baru tobat gitu kan. Nah besoknya, Pak, ketika harusnya dia istiqomah sholat malam lagi, setan bisikin. Apa bisikinnya? Udahlah, kemarin kan udah sholat malam 11 rakaat, sekarang mah istirahat dulu. Itu setan tuh. Kan kamu banyak banget 11 rakaat, capek banget kan? Udah sekarang mah istirahat, nanti lagi aja. Tuh setan. Makanya poinnya bukan di jumlah, tapi di kontinuitasnya, di istiqomahnya. Sedekah konsisten 5.000, tapi terus menerus. 10.000 terus menerus. Transfer ke orang tua atau family yang kekurangan terus menerus. Pak, saya punya jamaah haji di 2024 kemarin. Itu, Pak,
termasuk apa? Kita menjulukinya sultan. Jadi kalau ada jemaah haji yang sangat kaya, yang uangnya tidak berseri, kita julukinya sultan ya Pak. Ada salah seorang sultan yang misalnya dia ikut kegiatan kita. Waktu itu kita lagi kunjungan ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba kita kan sholat, kemudian lanjutin wisata ke tempat lain kan. Dia Pak ikut ke Masjid Kuba pakai bis, tapi pulangnya dia nggak ikut lagi. Kenapa Pak? Karena dia mau menengok apartemennya yang ada di Kuba. Jadi dia punya apartemen di Kuba. Saking kayanya dia punya rumah di sana Pak. Yang lain pada apa? Lanjutin wisata, dia mah santai ke rumahnya dia yang ada di Kuba. Masya Allah, dia pernah 2 kali nawarin saya untuk pegang pesantren di Bandung ya, untuk kelola pesantren. Tapi saya nggak penuhi karena saya aktivitasnya kan di Depok dan Jakarta ya. Nah itu dia ditanya pernah satu hari, apa yang membuat dia sedemikian sukses dalam usahanya. Dia tuh yang menyuplai piranti perangkat lunak untuk KAI. Jadi Indonesia ya itu perangkat lunaknya apa sistemnya itu disuplai sama dia yang bikin tuh. Masya Allah segitu ya. Ini bisa dibayangkan uangnya. Belum lagi dia punya usaha yang lain banyak sekali. Ditanya apa resepnya? Resepnya apa? Dia istiqomah memelihara anak yatim. Waktu itu dia bilang nggak banyak, cuma 5 orang. Tapi sekarang jumlahnya udah Masya Allah mungkin banyak sekali. Dan hari ini susah nemuin dia di Indonesia. Selalu adanya di Madinah. Ya buat apa lagi? Uang udah banyak. Di Madinah terus udah setiap hari. Usaha udah berjalan sendiri. Allahu Akbar. Itu melihara anak yatim istiqomah. Maka hari ini siapa orang yang belum melihara anak yatim? Cari. Mana pesantren tahfidz? Ada anak yang miskin lagi ngapalin Quran. Jamin bayarannya. 1-2 orang nggak ada masalah. Jamin bayarannya. Atau jamin biaya hidupnya selama sebulan. Kan nggak banyak kan Pak? Bayarnya paling berapa sih? 200.000, 300.000 sama tambahan buat makanan barangkali. Ya, tambahan buat makanannya barangkali berapa ya? 1 orang kita peganglah 500.000 gitu kan. Itu istiqomah. Masya Allah. Atau apa Pak? Atau bikin amal rahasia. Apa amal rahasianya? Kan di sosmed juga banyak pesantren yang lagi dibangun. Saya kasih tahu Pak, di Garut itu ada pesantren namanya pesantren Safera tulisannya. Itu lagi dibangun oleh seorang alumnus Madinah, pesantren buat putri, buat perempuan. Dia masih ngontrak, lagi bangun sekarang. Coba cari datanya, ambil nomor rekeningnya, diam-diam istiqomah tiap bulan kirim. Mau 50, mau 100, mau 500, istiqomah yang penting. Jadi bukan banyaknya tapi keberlanjutannya. Ini yang membuat seseorang dikatakan istiqomah. Ya memang istiqomah berderajat-derajat ya Pak. Ada juga orang yang istiqomah bukan sholat 5 waktu, tapi istiqomahnya sholat setahun sekali. Ada nggak Pak? Ya, jadi amal harian dia buat tahunan. Kan sholat harian ya Pak ya. Dia buat tahunan. Jadi dia cuma sholat setahun 2 kali, istiqomah juga tiap tahun. Tapi ya derajatnya ya begitu. Malah dia disiksa karena nggak sholat 5 waktu gitu kan. Masya Allah. Tapi istiqomah tiap tahun sholat gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi istiqomah berderajat-derajat. Makanya semakin kita banyakin yang istiqomahnya, semakin kita mendapatkan fadilah yang besar. Pak, ada kisah seorang suami itu selalu sholat malam 10 tahun. Tapi istrinya sampai nggak tahu. 10 tahun dia terus-menerus sholat malam, istrinya nggak pernah tahu. Karena amal rahasia. Ya istiqomah juga penting untuk dirahasiakan Pak. Istrinya nggak tahu suaminya kalau malam keluar dari selimut, lalu sholat malam balik lagi ke selimut. Selama 10 tahunnya setelah meninggal ada orang cerita. Allahu Akbar. Kita bisa nggak kayak gitu? Ke masjid bawa 5.000 masukin. Masjid juga mengelolanya harus baik untuk kegiatan yang bagus. Mana uang zakat, mana uang infak jangan disamakan. Ya, karena ada masjid yang uang zakat mal dipakai buat pembangunan, itu salah. Ya, uang zakat ya untuk 8 asnaf. Zakat fitri untuk betulin dinding, salah. Zakat fitri untuk apa? Orang miskin. Buat kegiatan masjid apa pakainya? Infak, gitu ya. Nah, jadi beberapa masjid bikin kotak beda-beda ya. Ada yatim, ada operasional, ada apa buat orang miskin gitu kan. Nah, itu istiqomah aja Pak dalam amal kita. Ya, maka insya Allah kita mendapatkan akhir yang indah. Dan jangan lupa banyakin berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Atau tambah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati.
di akhir sholat sebelum salam. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Saya ditunggu ini jadi saksi nikah di Bogor. Jadi kita bisa sampai jam 6 insya Allah, karena sekarang baru jam 5.45. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Iya. Waktunya ya. Baik, waktunya bebas berdasarkan urf, adat istiadat. Kalau berdasarkan adat istiadat sudah dianggap terlalu lama, nggak berlaku lagi ba'diyahnya. Misalnya belum ba'diyah, sholat di rumah. Kalau cuma di jeda makan boleh, tapi di jeda pergi ke pasar, ya, di jeda pergi ke mall, baru sholat ba'diyah, itu udah hilang ba'diyah. Paham ya? Jadi ukurannya uruf, kebiasaan masyarakat. Kalau cuma di jeda mandi atau di jeda terima tamu, setelah itu baru ba'diyah, nggak ada masalah. Ya, jadi yang penting secara uruf tidak dianggap terlalu lama. Sama seperti kita sholat zuhur 3 rakaat, kurang berapa? 1. Kemudian ingatnya pas pakai sepatu, temennya ngasih tahu, kamu tadi baru 3 rakaat, lalu dia langsung tambah 1 rakaat boleh, tidak perlu mengulang dari awal. Tapi kalau dia sudah kembali ke ruangan, sudah makan, sudah ngobrol, sudah meeting, dikasih tahu, kamu tadi kurang 1 rakaat, nggak boleh 1 rakaat, tapi sholat mengulang dari awal berapa rakaat? 4 rakaat. Paham ya Pak ya? Jadi perhatikan masalah uruf ini. Wallah. Yang lain silakan. Ada? Ibu-ibu? Ya, tidak ada? Oh iya, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyamul bid, ya. Iya. Iya, insyaallah. Banyak acara undangan halal bil halal. Jawabannya boleh. Ya. Ayyamul bid itu asalnya, perhatikan dengan baik, asalnya bukan puasa tengah bulan. Ya. Dibuat tengah bulan supaya rapi, 13, 14, 15. Tapi kan masih juga terhitung tengah bulan ya. Kalau 15, 16, 17 gitu kan? Atau 11, 12, 13, masih tengah bulan kok itu. Asal awalnya yang penting sebulan puasa minimal 3 hari. Paham ya Pak ya? Jadi boleh Senin Kamis, Senin Kamisnya enggak. Yang penting sebulan berapa kali minimal? 3 hari. Tabu buat seorang muslim. Tabu nih Pak ya. Kalau kelasnya Ustadz barangkali aib ya. Kalau enggak minimal 3 hari puasa setiap bulan. Nah supaya rapi dan pasti dibikin ayyamul bid, 13, 14, 15. Jawabannya boleh. Berurutan boleh, di awal boleh, di akhir boleh, tidak berurutan pun boleh. Atau digantikan dengan Senin Kamis, Senin Kamis Senin, atau Kamis Senin Senin gitu kan? Itu boleh. Yang penting puasa sebulan 3 hari. Tentu saja yang afdol ya 13, 14, 15. Atau Senin Kamisnya juga dilakukan gitu ya. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari lebaran. Masya Allah. Ya, yang lain silakan. Masih ada, silakan Ustaz. Iya. Cuma 2. Jawabannya boleh. Nanti satunya digabungin dengan Senin Kamis aja. Bisa, nggak ada masalah. Yang penting sebulan berapa kali? 3 hari, gitu ya. Iya, Masya Allah. Makanya saya lihat nih, saya kemarin ngisi Ramadan kan, saya lihat perutnya pada gendut-gendut, sekarang udah pada kurus-kurus ya. Karena puasa sebulan penuh ya. Tapi udah mulai gendut lagi gara-gara makan ketupat kebanyakan. Ada lagi nggak? Silakan. Sebelum saya tutup. Tidak ada? Iya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf saya tidak ikut sholat isyraq karena saya harus segera berangkat ke Bogor. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak ya. Yang diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta, dan yang paling penting kita tetap istiqomah melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.